Jadi pertama, kita tidak boleh su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semua itu akan harusnya menjadi introspeksi bagi kita, introspeksi bagi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, introspeksi bagi semuanya agar supaya kita ikut bertanggung jawab untuk melindungi alam dan jagat raya ini jangan sampai rusak oleh tangan-tangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mengkaji peristiwa alam yang baru saja terjadi dan yang mungkin akan terjadi lagi, yaitu bencana musibah yang hampir setiap tahun kita alami. Beberapa tahun yang lalu terjadi musibah di Sulawesi, tanah yang bergerak. Tahun ini peristiwa bencana alam yang luar biasa yang terjadi di Sumatera. Nah, menurut Islam, musibah bencana itu terjadi dan bisa dipahami dari dua dimensi. Satu dimensi yang bersifat alami. Nah, itu yang disebut dengan al-asbab al-kauniyah, yang bisa diamati dan yang terjadi bisa diobservasi. Yang kedua, al-asbab asyariyah yang bersifat metafisik, spiritual. Nah, saya ingin menjelaskan yang pertama dari al-asbab al-kauniyah. Peristiwa bencana alam itu bisa terjadi karena fenomena alam. Satu, pergeseran lempeng bumi, kata para ahli. Yang kedua, karena perubahan iklim yang menyebabkan panas saatnya hujan, panas saatnya panas hujan, sehingga mengacaukan sistem pertanian, mengacaukan aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan air, panas dan sebagainya. Yang ketiga, karena gempa bumi atau gunung berapi yang meletus atau yang disebut karena sebab-sebab yang bersifat vulkanik. Dan yang terakhir, perubahan ekosistem karena lebih banyak disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Kedua, sebab-sebab yang bersifat metafisik dan spiritual. Ini bisa terjadi. Satu, azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang karena pelanggaran serius yang dilakukan. Jadi kemungkinan yang pertama secara metafisika, spiritual, syariat itu sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ujian, sebagai teguran atas perbuatan manusia agar supaya kembali kepada real ruh agama dan agar supaya lebih memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling mengerikan kalau bencana itu diturunkan sebagaimana yang pernah diturunkan kepada umat-umat terdahulu adalah kalau itu adab. Bumi yang dibalik, banjir bah yang mendunia, yang tidak ada satupun yang bisa selamat, ya, hujan batu, hujan angin badai puyuh dan sebagainya. Kalau teguran itu, apakah kita akan menjadikan itu sebagai momentum ujian untuk menguji keimanan seseorang? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepaskan orang yang beriman itu tanpa ujian. Dan semakin tinggi tingkat ujiannya, kalau dia lolos maka semakin tinggi tingkat keimanannya. Seperti halnya Anda kuliah, Anda pasti akan diuji. Semakin berat ujiannya, kalau Anda lolos akan semakin bagus nilainya di mata manusia. Demikian pula yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, dia merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah menjadi ketetapan dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi secara spiritual semua peristiwa bencana itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala zalim kepada hambanya, tetapi karena manusia itu sendiri yang zalim kepada diri mereka. Saya akan membacakan apa yang tertulis di dalam surat Al-Ankabut ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kullan akhadna bidzambihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bil ardo wa minhum man ahraqna ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kalau diterjemahkan kira-kira begini, maka masing-masing mereka itu kami siksa karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin taupan. Di antara mereka ada yang ditimpa suara keras seperti petir. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam perut bumi. Dan Allah tidak mendolimi mereka. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Dan Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ayat ini diperkuat atau menjadi semakin kuat dengan ayat lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, kalau itu peringatan, Allah mengingatkan agar supaya mereka tidak lagi membuat kerusakan di laut dan di bumi. Peristiwa yang terjadi di Sumatera kemarin, saya meyakini itu akibat ulah tangan manusia. Allah tetap akan menjaga ciptaan yang berupa hutan, dan itu akan menjadi pelindung bagi dataran yang lebih rendah. Tetapi ketika tangan-tangan manusia merusak alam yang berada di hulu yang menjadi pelindung dan persediaan air untuk yang berada di dataran yang lebih rendah, maka ketika Allah menunjukkan kekuasaannya, semua yang ada di atas itu turun ke bawah tanpa ada pandang bulu, tanpa ada pengecualian, meskipun itu adalah seekor ternak. Tetapi ketika kita memahami apakah ketika Allah melakukan itu berarti Allah mendolimi mereka? Tidak, karena kedoliman umat manusia, karena kedoliman manusia itu sendiri. Nah, kalau itu kita pahami sebagai adab. Tetapi kalau itu kita pahami sebagai sebuah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam setiap musibah itu adalah ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidak membiarkan kita tanpa diuji, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan,
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudara sekalian, semua musibah di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Allah juga memberikan musibah itu tidak selalu semata-mata karena adab, tetapi karena ujian dan teguran kita terima. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Kalau Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba itu. Kalau Allah tidak mencintai hambanya, maka dia akan biarkan hambanya itu. Yang dikenal, yang kemarin saya jelaskan dulu juga tentang konsep istidraj. Jadi, kalau ada seorang mukmin, seorang muslim yang mendapatkan ujian, padahal dia begitu taatnya, maka kita harus memahami Allah sedang meningkatkan, menaikkan derajatnya dengan sebuah ujian. Tidak ada orang yang akan naik kelas tanpa ujian. Ya, Anda tidak akan bisa melanjutkan S2 kalau tidak lulus S1. Tidak akan lulus S1 kalau tanpa ujian skripsi. Demikian seterusnya. Jadi pertama, kita tidak boleh su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semua itu akan harusnya menjadi introspeksi bagi kita, introspeksi bagi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, introspeksi bagi semuanya agar supaya kita ikut bertanggung jawab untuk melindungi alam dan jagat raya ini jangan sampai rusak oleh tangan-tangan manusia. Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kembali kepada keimanan kita. Kalau iman kita lemah, maka dengan mudah kita akan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kuat di dalam keimanan dan akidah, kita akan menganggap itu semuanya adalah ketetapan Allah. Yang satu bisa bersifat memang sudah keputusan Allah, yang satu adalah karena akibat dari perbuatan tangan manusia yang Allah memberikan peringatan di dunia ini. Tetapi kita berharap mudah-mudahan semua itu adalah peringatan, ujian, bukan sebuah adab. Tapi kalau peringatan ini diabaikan, ya pasti akan terjadi bencana lagi. Entah itu di laut maupun di daratan, entah itu di gunung, entah itu dalam bentuk apapun. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan malam hari ini bisa memperjelas sikap dan posisi akidah kita terhadap bencana. Apalagi kalau bencana itu sampai menimpa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Dari mulai bencana yang terkecil, kehilangan keluarga, itu musibah. Kehilangan sanak keluarga, musibah. Tetapi kalau itu kita yakini sebagai sebuah takdir, sudah ajalnya, ya kita akan legowo. Ya, hanya yang kita minta adalah mereka ketika memang sudah menghadapi takdirnya adalah menghadapi keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa agar supaya kita terhindar dari musibah. Tentu kita berdoa ketika orang lain yang dolim dan berpotensi Allah memberikan peringatan atau adabnya, kita tidak ikut kena akibat dari perbuatan orang-orang yang dolim tersebut. Ada banyak cara dan tangan-tangan Allah yang Maha Kuasa yang bisa menyelamatkan seseorang. Ya, ada sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi kita. Ada dua orang yang sedang bepergian. Yang satu ketinggalan pesawat dan dia dengan legowo, insya Allah ini mungkin memang ada hikmahnya. Yang satu tidak terima dengan penundaan pesawat itu, maka dia tetap kemudian berangkat, mengalami kecelakaan pesawatnya. Betapa bersyukurnya yang tidak jadi berangkat naik pesawat. Ya, karena apa? Bisa jadi karena doanya Allah menyelamatkan dia dengan penundaan pesawat yang akan dia tumpangi itu. Tetapi
Tetapi ketika kita itu, pertanyaan lebih penting begini, apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa? Bisa. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ayat Al-Quran. Allah bisa menghapus dan menetapkan sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Dan Allah memiliki catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Ketika ayat ini ditutup dengan wa indahu ummul kitab, itu berarti catatan kitab Allah yang ada di Lauhil Mahfuz yang menyangkut takdir manusia. Itu bisa dirubah, bisa berubah, asal Allah memang menghendaki. Dan kehendak Allah itu bisa kita minta dengan doa, ud'uni astajib lakum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.